Halo, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, kali ini Mr. akan menunjukkan suasana sekolah. Nah, kalian sudah mulai rindu? Nah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, kita akan masuk ke kelas. Oke, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, pada kesempatan kali ini Mr. akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya mengenai eksponensial. Ya, pada kesempatan kali ini Mr. hanya menjelaskan mengenai persamaan eksponensial. Oke, kalian sudah mulai penasaran? Oke, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Oke, kalian dapat lihat terdapat bentuk persamaan eksponensial. Nah, kalau misal kalian baca atau kalian lihat mungkin di internet akan terdapat 6 bentuk. Ya, pada kesempatan kali ini misalnya menjelaskan 4 bentuk yang mungkin sering sekali keluar dalam soal-soal perguruan tinggi ya, ketika nanti kalian masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini 4 bentuknya. Kalian lihat terlebih dahulu, nanti Mister akan jelaskan satu persatu. Nah, ini bentuk pertama dan kedua. Kemudian ini bentuk ketiga dan keempat. Oke, langsung saja kita masuk ke bentuk pertama. Ya, bisa kalian lihat di sini bentuk pertama ada A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Ya, kalian lihat basisnya sama-sama A di sini. Di sebelah kiri A, di sebelah kanan juga A. Langsung kita buat kesimpulannya, maka fx sama dengan m. Kita ambil ya pangkatnya ya menjadi fx sama dengan m. Nah, perlu kalian juga ingat bahwa ada syaratnya nih. Syaratnya apa? A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1 ya. Kalau misalnya kita buktikan A-nya itu kurang dari 0, jadinya kan negatif. Misalnya kita ambil A-nya itu min 1. Min 1 pangkat, misalnya kita buat pangkatnya 2. Min 1 pangkat 2 akan menghasilkan bilangan positif, sedangkan min 1 pangkat 1 akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, sehingga terjadi tidak konsisten ya. Makanya A harus bilangan positif ya. A lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Kalau misalnya kita buat A nya sama dengan 1, maka 1 pangkat berapapun maka hasilnya tetap 1. Oke, ini perlu kalian ingat ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soalnya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Terdapat sebuah bilangan 4 pangkat X sama dengan 8. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita melakukan penyelesaiannya. Oke, kita tulis kembali soalnya 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, kan dalam bentuk pertama dibilang basisnya harus sama-sama A di sebelah kiri dan sama-sama di sebelah kanan A. Nah, kita perlu cari basisnya yang sama 4 dengan 8 berapa? Nah, ternyata basis yang sama itu adalah 2. Ya, ternyata 4 bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Dan ternyata 8 juga bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, langsung kita kerjakan menjadi 2 pangkat 2x. Dari mana 2 pangkat 2x? Ingat, pangkat ketemu pangkat dikalikan. Ya, ini ya. Pangkat ketemu pangkat baru dikalikan. Jadi 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Basisnya sudah sama di sini nih. Di sini 2, di sini juga 2. Oke, baru kita ambil pangkatnya menjadi 2x sama dengan 3. Kan kita mau mencari himpunan penyelesaiannya, sehingga kita buat X sama dengan 3/2. Oke, tinggal 3 dibagi dengan 2. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah 3/2. Inilah bentuk pertama. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk kedua. Ya, perlu kalian lihat di sini basisnya tetap sama, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di kali ini berubah ya, pangkatnya menjadi pangkat fungsi fx. Ya, di sini juga gx. Tadi kan pangkat yang bentuk pertama itu m, konstanta ya. Sekarang ini adalah bentuk fungsinya ya, tapi dengan basis yang sama-sama A. Sehingga kita dapat ambil kesimpulannya fx sama dengan gx. Sama syaratnya dengan bentuk pertama, A lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 ya. Kita langsung saja masuk ke contoh soal supaya kalian mengerti bagaimana cara pengerjaannya. Oke, contohnya seperti ini. Terdapat suatu bilangan 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 4 pangkat 3x min 5. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Ya, sekali lagi ya, di sini dalam bentuk fx fungsinya 2x tambah 1, di sini gx ya, 3x min 5. Kita tulis lagi dalam penyelesaiannya di bawah ya. Dalam soalnya seperti ini bisa tulis kembali ya. Langsung kita coba kerjakan ya. Ingat, kan kita mencari basis yang sama A dengan A. Ternyata 4 ini bisa diubah menjadi basis 2 ya, menjadi 2 pangkat 2. Nah, kalau di sini kan tetap menjadi 2 saja. Oke, langsung kita coba kerjakan
Nah, ternyata yang di sebelah kiri tetap sama 2 pangkat 2x per 1. Nah, di sebelah kanan berubah. Ya, ingat kan ada pangkat 2 pangkat 2. Nah, di sebelahnya kan masih ada 3 pangkat. Di sebelahnya kan ada 3x min 5. Nah, tinggal dikalikan, pangkat ketemu, pangkat dikalikan. Ingat kali pelangi ya. 2 dengan 3x berubah menjadi 6x. 2 dikali dengan min 5 menjadi min 10. Menjadi 2 pangkat 6x min 10. Sudah ada nih basisnya sama, di sini 2, di sini juga 2, sehingga kita ambil pangkatnya ya, fungsi pangkatnya. Kita menjadikan 2x plus 1 sama dengan 6x min 10. Nah, seperti ini. Bagaimana cara pengerjaannya? Ya, pindahkan yang punya x dengan punya x, yang nggak punya x dengan nggak punya x, sehingga menjadi seperti ini. Ya, 6x dari positif 2x menjadi negatif. Pindah ruas ya, dari kiri ke kanan itu pindah ruas, berarti perlu diperhatikan positif dan negatifnya. Kalau di sebelah kiri kan sini kan positif, menjadi kalau dipindah ke kanan menjadi negatif. Nah, yang 10, yang min 10 ini berubah. Kalau misalnya ke kiri berarti menjadi positif 10. Sehingga hasilnya 11 sama dengan 4x. Kan kita mau cari himpunan penyelesaiannya, harus dalam bentuk x. Sehingga x sama dengan 11 per 4. Maka kita dapat simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 11 per 4. Inilah bentuk kedua. Ya, sekarang kita masuk bentuk ketiga. Dalam bentuk ketiga ini kita lihat ya, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, sekarang basisnya sudah berubah. Ya, di sini A, di sini B. Namun pangkatnya sama-sama fx di sebelah kiri dan di kanan juga fx. Maka kita dapat simpulkan fx sama dengan 0 ya. Dengan syarat seperti ini, A tetap lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, dan B juga harus lebih besar daripada 0, sama kayak penjelasan di pertama dan kedua. A-nya itu harus lebih besar daripada 0, dan sini kan tinggal berubah jadi B, maka B harus lebih besar daripada 0 dan B juga tidak boleh sama dengan 1, dan A dan B tidak boleh sama dengan, ya, A dan B itu nggak boleh sama angkanya ya. Itu syarat yang perlu dipenuhi. Nah, mungkin kalian sudah mulai bingung. Oke, kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, terdapat suatu bilangan ya, 5 pangkat x pangkat 2 min x min 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min x min 2. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Mungkin kalian sudah mulai bingung ya, bagaimana cara pengerjaannya. Oke, langsung saja kita masuk penjelasannya ya. Penyelesaian seperti ini kita tulis ulang di bawah soalnya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat lagi bentuknya kan, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. A dan B-nya beda. Di sini A-nya 5, di sini B-nya 5. Dan fx-nya sama. Nah, sudah memenuhi ini bentuk ketiga. Maka kita langsung saja masuk ke sini, fx sama dengan 0. Kita tulis fx-nya x pangkat 2 min x min 2 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya seperti ini, pengerjaannya seperti apa? Perlu kalian ingat lagi materi di SMP, nyari x1 dan x2 ya, menjadi seperti ini ya. Kalau misalnya dikalikan itu min 2, jika dijumlahkan itu akan menemukan negatif 1. Ingat ya, kalau misalnya dikalikan itu hasilnya negatif 2, jika dijumlahkan negatif 1, kita akan mendapatkan x min 2 ya, dalam kurung menjadi di sini x plus 1. Nah, kalau misalkan kalian kalikan pelangi atau distributif ya, x dengan x jadi x pangkat 2. X dikalikan dengan plus 1 menjadi plus x. Min 2 dikali dengan x menjadi min 2x. Min 2 dikalikan dengan plus 1 menjadi min 2. Nah, tadi kan kita sudah dapat x pangkat 2 plus x min 2x menjadi, kalau misalnya dikurangkan menjadi min x min 2. Terbukti bahwa jawabannya seperti ini ya. X min 2, x plus 1. Sehingga kita mendapatkan x yang pertama itu menjadi 2 atau x sama dengan min 1 ya. Kemudian kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu min 1,2. Inilah hasilnya. Inilah bentuk ketiga. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bentuk paling terakhir, yaitu bentuk keempat. Nah, sekalian lihat seperti ini nih ya. A besar, B besar, C besar. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya, yang bisa kalian lihat atau bisa kalian temukan di materi SMP ya. Perlu kalian ingat-ingat kembali. Nah, A besar ini mencakup apa ini? A pangkat fx dalam kurung pangkat 2, dan B itu akan menjadi A pangkat fx ya, ditambah C. C itu tetap konstanta sama dengan 0 ya. Dengan ketentuan A tidak sama dengan 1 yang A kecilnya, dan A besarnya itu tidak sama dengan 0.
dan A, B, C itu adalah bilangan real. Ini dibaca adalah bilangan real ya. Nah, mungkin kalian sudah mulai bingung nih, bagaimana kok beda sih dengan bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, mungkin kalian sudah mulai bingung. Nah, bisa langsung coba masuk ke dalam bentuk contoh soalnya seperti apa. Nah, kalian perlu perhatikan baik-baik ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Terdapat sebuah bilangan 2 pangkat 2x plus 1 ditambah 2 pangkat x min 3 sama dengan 0. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Dari soal ini kita akan coba kita ubah bentuknya seperti bentuk keempat. Nah, kalau dalam sini kan belum terlihat tuh bentuknya seperti bentuk keempat. Nah, kita coba akan ubah ya. Nah, kita akan coba kerjakan, tulis ulang lagi soalnya di bagian bawah. Kemudian, nah kita lihat lagi. Ternyata 2 pangkat 2x plus 1 bisa diubah menjadi 2 dikali dengan 2 pangkat 2x ya. Kalau misalnya kalian ingat lagi di materi pertama, ingat pangkat ketemu pangkat dijumlahkan. Di sini kan ada 2 pangkat 1 sehingga dijumlahkan 2x plus 1. Nah, yang ini bisa ubah seperti ini. Yang lainnya tetap sama. Dan kemudian bisa ubah lagi menjadi 2 dikali 2 pangkat x dalam kurung pangkat 2 ya. Dari yang 2 pangkat 2x bisa ubah menjadi 2 pangkat x dalam kurung pangkat 2 lagi ya. Yang ini tetap sama. Kemudian Mister ubah seperti ini lagi ya. Misalkan 2 pangkat x itu sama dengan y. Maka yang tadi yang kalian sudah dapatkan yang di sebelumnya itu menjadi 2y pangkat 2 ya, ditambah y min 3. Nah, kalau misalnya seperti ini, ingat lagi bagaimana cara mencari y1 dan y2 sehingga akan mendapatkan seperti ini. 2y ditambah 3 dikalikan dengan y min 1. Nah, kalau misalnya kalian ingat lagi dalam perkalian pelangi, 2y dikali dengan y menjadi 2y pangkat 2 ya. Ini kita sudah dapatkan 2y dikali dengan min 1 menjadi min 2y ditambah 3y ya, ditambah 3y ini kan dikalikan ke sini ya, ditambah 3y menjadi plus y ditambah 3 dikalikan dengan min 1 menjadikan jadi min 3. Nah, sehingga kita sudah dapat ini. Di sini 2y plus 3 dikalikan dengan y min 1. Nah, sehingga kita mendapatkan y1 dan y2. Y1-nya adalah min 3/2 ya. Tinggal kalian ubah 2y tambah 3 sama dengan 0 sehingga y sama dengan min 3/2 ya. Kemudian y2 itu menjadi 1 ya. Dari sini kan negatif sama dengan 0. Pindah ruas ke sini menjadi y sama dengan 1. Y2 ini adalah 1. Nah, kita coba buktikan mana x yang atau y yang memenuhi untuk dalam persamaan soal tadi ya. Kita lihat ya. Y1 kita coba buktikan min 3/2 ya. Sehingga ingat y tadi kan y itu apa? Y itu adalah 2 pangkat x sehingga bisa ubah y tadi ya. Ini y1 itu kan kalian sudah ingat y itu adalah 2 pangkat x. Ternyata 2 pangkat x sama dengan min 3/2. Nah, kita akan mencari nilai x-nya ya. Ingat-ingat kalau misalnya kita kerjain 2 pangkat min 1 saja ya. Di sini 2 pangkat min 1 saja hasilnya kan 1/2 ya. Nggak ada hasilnya negatif ya. Nggak ada hasilnya negatif sehingga untuk yang y1-nya min 3/2 tidak memenuhi. Oke, masuk ke y2 ya. Ini misal salah menulis ini y2. Y2 sama dengan 1 sehingga kita bisa ingat lagi bahwa y itu adalah 2 pangkat x sama dengan 1. Nah, kita perlu cari lagi, ternyata bisa nggak ya 2 pangkat x sama dengan 1. Nah, ingat, x-nya kita ganti dengan 0. Ya, x-nya yang pangkat ini kita ganti dengan 0. Sehingga menghasilkan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Ya, bukan 2 ya. 2 pangkat 0 adalah 1. Sehingga x sama dengan 0 memenuhi. Ya, sehingga jawabannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 0. Yang ini tidak memenuhi. Ya, himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 0. Inilah bentuk keempat. Ya, mungkin kalian sudah mulai bingung kembali bagaimana cara-cara pengerjaan ini. Nah, misal langsung berikan latihan soal ya. Ada 4 nomor soal ini ya, sekali lagi bukan urutannya ya. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua, ini bentuk ketiga, ini bentuk keempat. Namun bisa acak. Nah, tinggal kalian cari mana ini yang bentuk pertama, mana ini bentuk kedua, mana bentuk ketiga dan bentuk keempat. Oke, mulai kalian bisa kerjakan ya. Sekali lagi jangan melihat matematika begitu sulit ya, tapi coba kerjakan, ingat 4-5 kali sehingga kalian akan mulai mencintai matematika. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam matematika.